Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Dr. Hendrizal sekaligus teman-teman serta semangat. Baiklah, berdirinya saya di sini untuk menyampaikan 10 judul presentasi saya. Yang pertama, ilmu qiraat dan pengaruh terhadap variasi makna. Jadi perlu kita ketahui apa yang dimaksud dengan ilmu qiraat. Ilmu qiraat adalah ilmu yang mempelajari cara membaca Al-Quran, baik dari segi pelafalan, tahkim atau artinya satu bacaan, panjang atau pendeknya satu bacaan, yang sesuai dengan kaidah bahasa Arab dan sesuai dengan ras Utsmani. Adapun pengaruh qiraat terhadap variasi makna itu tidak berpengaruh, tetapi sebagai pelengkap untuk melengkapi gaya bahasa atau sastra bahasa Al-Quran. Yang kedua, kemukjizatan yang terdapat di dalam Al-Quran. Mukjizat berasal dari kata ijazah, yu'jizu ijazat, artinya ketidakberdayaan. Secara istilah, mukjizat adalah ketidakmampuan seseorang melawan ketidakberdayaan sesuatu itu. Yang mana mukjizat ini contohnya adalah yaitu tongkat Nabi Musa yang dapat membelah lautan, yang sesuai yang telah diperintahkan oleh Allah untuk menenggelamkan Fir'aun. Adapun mukjizat ini terbagi menjadi 3 menurut ulama, yaitu ijaz ilmi, yaitu mukjizat yang terbukti secara ilmiah, contohnya sebagai penciptaan manusia atau penciptaan alam semesta. Yang kedua, ijaz amani, yaitu ijaz yang terbukti secara benar atau ramalan yang terbukti secara benar di dalam Al-Quran. Yang ketiga, yang terakhir ijaz balaghah, yaitu kemukjizatan Al-Quran yang terdapat dari segi keindahan bacaan atau segi gaya sastra bacaan Al-Quran tersebut. Yang ketiga, makna jihad yang terdapat di dalam Al-Quran. Jihad adalah tujuan dari jihad tersebut adalah menegakkan ajaran agama Allah dan serta menjaga integritas iman seseorang. Adapun menurut ulama, jihad ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, jihad melawan hawa nafsu, sebagaimana diperintahkan oleh Allah dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi dianjurkan kita sebagai seorang muslim untuk berpuasa, yang mana untuk melawan hawa nafsu tersebut itu sendiri. Yang kedua, jihad dengan ilmu, yang mana contohnya itu dengan berangkat ke sekolah atau dengan menuntut ilmu. Yang ketiga, jihad dengan fisik, yaitu jihad dengan berperang. Contohnya orang Palestina melawan tentara Zionis, yang mana telah dianjurkan oleh Allah untuk memerangi orang-orang kafir yang merusak, yang berbuat kerusakan muka bumi ini. Yang terakhir, jihad dengan harta, yang mana contohnya itu jihad dengan menyedekahkan atau mewakafkan hartanya untuk kepentingan umat atau kepentingan umum. Yang keempat, Yang keempat, etika peranan keluarga dalam Al-Quran. Sebagai keluarga adalah suatu komponen atau kelompok yang terdiri dari ayah, ibu, serta anak yang terikat dengan pertalian darah disebabkan dengan akad nikah. Adapun peranan keluarga, yang pertama yaitu sebagai pelindung atau sebagai tempat berlindungnya seorang anak dari kekerasan. Yang kedua, sebagai tempat tarbiyah atau pendidikan. Sebagaimana yang ketiga, sebagai tempat sarana untuk berbagi atau sharing. Yang poin selanjutnya yaitu etika melindungi lingkungan dalam Al-Quran. Jadi perlu kita ketahui apa yang dimaksud dengan lingkungan. Lingkungan adalah suatu komponen atau ciptaan oleh Allah, baik itu manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan maupun alam semesta itu sendiri. Jadi manusia ini diperintahkan oleh Allah untuk menjadi khalifah atau pemimpin di muka bumi ini, sebagaimana firman Allah, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Yang artinya, dan aku perintahkan kepadamu ya Adam, jadilah khalifah di muka bumi ini. Jadi dianjurkan oleh Allah untuk menjadi pemimpin atau untuk
mengikuti kebenaran, dan janganlah berbuat kerusakan di muka bumi ini, karena sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. 3. Baiklah, selanjutnya adalah ulumul Quran, yang mana ulumul Quran berasal dari kata bahasa ulum yang artinya ilmu atau mengetahui, sedangkan Al-Quran adalah merujuk pada kitab suci Al-Quran, kitab suci Al-Quran umat Islam, yang mana secara istilah ulumul Quran adalah ilmu yang mempelajari tentang Al-Quran secara mendalam. Adapun tujuan untuk mempelajari ulumul Quran yaitu sebagai memahami isi kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran, yang mana ada ruang lingkup ulumul Quran, yaitu pertama yaitu asbabun nuzul. Yang mana asbabun nuzul itu adalah memahami sebab-sebab turunnya Al-Quran. Yang selanjutnya yaitu ilmu tafsir. Ilmu tafsir ini adalah ilmu yang memahami makna-makna yang tersirat di dalam Al-Quran. Contohnya alif lam mim itu sendiri, sebagaimana yang perlu kita ketahui untuk memahami alif lam mim itu sendiri perlunya tafsir yang perlu direferensi atau yang telah diberikan oleh ulama itu tersendiri. 3. Poin selanjutnya yaitu Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Al-Quran secara bahasa berasal dari kata qara'a yaqra'ul Qur'anan, yang artinya baca atau dibaca. Secara istilah Al-Quran ini adalah sebagai kitab suci umat Islam yang digunanya untuk dibaca dan dipahami dan diterapkan secara baik, secara materi, secara fisik, baik yang ulang tadi dong. Yang telah itu jadi baru. 3. Yang sesuai dengan firman Allah yang telah diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril dan disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi hukum Islam ini mencakup 3 menurut ulama. Yang pertama secara hukum i'tiqadiyah, yaitu hukum yang berkaitan dengan keyakinan antara Allah, malaikat serta Rasul. Yang kedua hukum uluhiyah, yaitu hukum yang berkaitan dengan kepribadian diri seseorang, yang contohnya seperti rendah hati, jujur, dan amanah. Yang terakhir yaitu hukum yang berhubungan dengan perilaku sehari-hari atau hubungan dengan muamalah itu sendiri. 3. Cara mengetahui asbabun nuzul. Yang perlu kita ketahui apa itu asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu adalah sebab turunnya Al-Quran itu sendiri, yang untuk membantu memahami makna ayat yang sesuai dengan kondisi saat wahyu itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun salah satu cara untuk mengetahui asbabun nuzul tersebut yaitu dengan mengetahui secara periwayatannya dan mendengar dari generasi yang menyaksikan langsung turunnya Al-Quran. Adapun pedoman para ulama dalam mengetahui asbabun nuzul atau sahabat yaitu melalui riwayat sahih yang berasal dari Rasulullah SAW atau salah satu dari sahabat. Yang pertama cara mengetahui asbabun nuzul. Yang pertama melalui riwayat sahih. Yang kedua melalui kitab asbabun nuzul tersebut yang telah ditulis oleh para ulama yang terdahulu. Yang ketiga memahami makna sejarah dalam kehidupan Nabi. Yang terakhir memperhatikan redaksi riwayat. Ulama membedakan riwayat berdasarkan kejelasannya yaitu sahih dan tidak sahih. Yaitu poin selanjutnya adalah fungsi perumpamaan Al-Quran. Perumpamaan Al-Quran disebut dengan amsal, jamak berasal dari kata bahasa Arab yaitu masalah, yang artinya sesuatu yang serupa atau sebanding. Jadi Allah Subhanahu wa taala merumpamakan sesuatu itu untuk menunjukkan, merumpamakan adalah cara menyampaikan pesan atau pelajaran melalui ilustrasi atau contoh. Contohnya sebagai perumpamaan Allah jadikan kisah-kisah umat terdahulu sebagai perumpamaan agar umat-umat di zaman sekarang ini agar selalu ingat atau bertakwa kepada Allah, bukan hanya sekedar sholat saja, tetapi secara iman secara iman yang telah ditentukan oleh syarak. Adapun menurut Quraisy Shihab dalam bukunya membumikan Al-Quran menginventarisir ada 6 faktor. Yang pertama
subjektivitas mufassir. Yang kedua, kekeliruan dalam menentukan metode dan akidah. Yang ketiga, kerangkalan dalam ilmu alat. Yang selanjutnya, kerangkalan pengetahuan tentang materi uraian ayat. Yang selanjutnya terakhir, yang tidak memperhatikan siapa pembicara terhadap siapa pembicara yang ditujukan. 3. Baik, selanjutnya pendidikan akhlak di dalam Al-Quran. Jadi Allah memerintahkan manusia bukan hanya untuk menuntut ilmu saja. Jadi sebelum menuntut ilmu itu kita perlu akhlak. Jadi di dalam Al-Quran ini bukan hanya sekedar untuk mengetahui saja, tetapi untuk membimbing manusia agar ke jalan yang benar. Jadi sebelum Al-Quran itu diturunkan, umat Islam itu dituntut untuk mengetahui akhlak-akhlak tersebut itu. Jadi itu tujuan utama dari mengetahui pendidikan akhlak di dalam Al-Quran. Yang pertama itu bukan sekedar mengajarkan kepada seseorang apa yang tidak diketahui oleh mereka, tetapi lebih dari itu mengembangkan kemampuan seseorang untuk menjadi berperilaku akhlak yang mulia. 3. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Baiklah, selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Baiklah, siapa saja yang ingin bertanya jawab? Apa saja sumber hukum Islam yang terdapat di dalam Al-Quran? Saya Zafira Sarifa ingin bertanya. Pertanyaannya, apa pengertian keluarga menurut Ki Hajar Dewantara? Baik, saya ingin bertanya, apa perbedaan asbabun nuzul dengan tafsir Al-Quran? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Delvi. Apakah pengertian keluarga menurut Ki Hajar Dewantara? Menurut Ki Hajar Dewantara, keluarga adalah kumpulan orang yang terikat dalam satu turunan yang terdiri dari individu sejumlah dari 2 orang atau lebih, yang sebab adanya hubungan darah atau pertalian darah. Ya. 3. Baik. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Zulfat. Apakah perbedaan asbabun nuzul dengan ilmu tafsir? Asbabun nuzul adalah ilmu yang mempelajari tentang turunnya suatu ayat, sedangkan ilmu tafsir itu adalah ilmu yang memahami makna-makna yang tersirat yang terkandung di dalam Al-Quran. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Yoga. Apa saja sumber hukum Islam yang terdapat di dalam Al-Quran? Yang pertama tentang perintah, yang mana contohnya perintah tentang sholat, mendirikan puasa, serta membayarkan zakat. Yang kedua tentang larangan, yang mana ada pun larangan-larangan yang terdapat di dalam Al-Quran seperti larangan mencuri, riba, serta membunuh tanpa hak, halal haram. Yang ketiga halal dan haram. Yang keempat hudud dan sanksi. Yang kelima hukum keluarga. Jadi di dalam Al-Quran itu terdapat hukum-hukum keluarga. Sekian, terima kasih. 3. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.